Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ilham Endang Saputra. Jadi pada malam kali ini saya akan mengerjakan soal regresi, di mana soalnya itu eh, di, dosen itu ingin mengetahui jumlah jam belajar mahasiswa apakah mempengaruhi terhadap nilai ujian mereka. Jadi di sini saya melakukan analisis dari 20 data mahasiswa, di mana prediksi nilai ujiannya itu apabila nilai X-nya itu mahasiswa belajarnya itu selama 18 jam. Jadi di mana yang pertama gitu kita harus menentukan nilai dari X kuadrat dan kuadrat pada sigma X yaitu jam belajar dari mahasiswanya dan nilai ujian mereka yang didapatkan. Jadi di sini di mana jam untuk menentukan nilai X kuadratnya, di mana di sini jika jam belajar mahasiswa itu selama 2 jam, maka otomatis nilai yang didapat itu atau nilai ujian Y-nya itu sebanyak 55. Jadi untuk menentukan X kuadratnya itu kita menggunakan rumus B B7 yaitu eh, baris B kolom kolom B baris 7 di kuadrat 2, maka otomatis dihasilkan 4. Nah, di sini kita tinggal hanya hanya perlu untuk menarik hasilnya dari baris 7 sampai ke baris anggaplah itu dari baris 7 itu nomor 1 sampai ke 20. Nah, untuk menentukan Y kuadratnya sama seperti mencari nilai X kuadrat tadi, di mana kita mengambil nilai ujian dari C, ini apa, kolom C baris 7 juga kita kalikan kita kalikan 2, maka otomatis menghasilkan 3025. Di sini kita juga harus mencari nilai X dan Y. Nah, untuk mencari nilai X dan Y ini yaitu di mana kita mengalihkan sigma X dan sigma Y menggunakan rumus ya B7 yaitu kolom B baris 7 dengan dikali dengan kolom C baris 7. Maka otomatis menghasilkan 110. Di sini nilai dari yang paling penting tuh di mana kita harus mentotalkan nilai nilai dari sigma X, Y, dan X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di mana di sini kita menggunakan sum dan kita menarik nilai 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 array dari B kolom B baris 7 sampai em, kolom 26. Maka dia otomatis akan menghasilkan 127. Nah, ini adalah hasil dari nilai X, sigma X, nilai sigma Y, dan sigma XY, serta X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan hasil nih. Jadi bagaimana sih kita untuk mencari nilai dari konstantanya A-nya itu, di mana kita menggunakan eh, rumusnya itu di mana nilai dari sigma sigma Y yaitu 1528 dikali dengan sigma X kuadrat dikurang B atau X sigma 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 dari X dikali dengan sigma dikali dengan X kali 7 X kali Y. Nah, terus dibagi nilai dari N. Untuk menentukan nilai N-nya itu N itu adalah sama dengan jumlah data. Jumlah data yang kita hitung itu sebanyak 20, maka N-nya itu H7-nya itu 20 dikali dengan hasil dari X kuadrat dikurang dengan X sigma X pangkat 2, maka otomatis menghasilkan kita sebut 49,410. Oke. Ini adalah nilai dari konstantanya. Nah, terus bagaimana sih selanjutnya kita untuk mencari nilai B-nya itu yaitu konvensi regresi, di mana untuk menghitungnya itu kita harus mengkalikan nilai dari nilai jumlah data dikali dengan jumlah jumlah dari X kali Y dikurang dari nilai sigma X di, dikali dengan sigma Y dibagi jumlah data dikali dikali sama dengan
dikali sama X kuadrat dikurang sigma IX pangkat 2 apa? Iya, pangkat 2 sama dengan maka jumlah yang dihasilkan itu sebanyak 3,1086929 Nah, terus setelah kita mendapatkan nilai A dan B-nya itu, kita selanjutnya harus mencari nilai dari Y, yaitu rumus Y-nya itu Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, di sini kan kita udah tahu nilai X-nya itu durasinya itu jika prediksi nilai ujiannya itu misalnya belajar mahasiswa itu 18, maka kita sudah dapat nilai X-nya itu yaitu 18. Maka rumusnya itu nilai konstanta ditambah nilai ditambah nilai konvensi dikali X yaitu 18 jam. Maka otomatis hasilnya itu 10105,37. Nah, terus bagaimana sih kita untuk mencari nilai kolernya itu? Nah, untuk nyari korelnya itu kita hanya perlu membuat eh, perintah korel, terus kita mencari apa kita mengambil data data sigma re x sampai dari baris 7 sampai baris 26 di habis itu titik titik koma kita ambil lagi ray dari kolom C baris 7 sampai baris 26. Maka otomatis nilai korelnya itu 0,99. Ini kalau misalnya kita persenkan, maka hasilnya itu sebesar 99%. Nah, jadi seperti inilah penjelasan untuk soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor dua itu kita sama, kita menggunakan rumus yang tadi yang sudah saya jelaskan, tapi di sini bedanya kita menghitung pengaruh biaya iklan terhadap jumlah penjualan produk. Jadi semisal, jadi studi kasusnya itu sebuah perusahaan ingin mengetahui eh, pengaruh dari biaya iklan terhadap jumlah produk yang berhasil dijual setiap bulannya. Nah, di sini kita mengumpulkan data biaya iklan itu sebanyak sama menggunakan 20 periode. Nah, dan untuk prediksi penjualannya itu paling tiga sebesar 35 juta. Jadi kan nilai X-nya sudah tahu yaitu sebesar 35 juta. Nah, kita untuk mencari nilai untuk mencari nilai konstanta ini dan ini kita harus mencari dulu nilai dari X kuadratnya, Y kuadratnya, dan mencari nilai dari X kali Y-nya. Kita hanya perlu menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di nomor satu. Nah, untuk konstantanya juga sama, di mana kita harus menggalikan apa sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X di, dikali sigma dikali jumlah X kali Y dibagi nilai jumlah data yaitu N dikali nilai X pangkat kuadrat dikurang sigma X di pangkat dua apa dua kuadrat maka otomatis hasilnya itu 87,53074,246. Nah, untuk nyari B-nya juga kita sama dimana kita harus menghitung nilai apa sigma eh nilai N dikali sigma dikali ya jumlah N jumlah data yaitu 20 dikali jumlah X kali Y terus dikurang di sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah data yaitu N dikali lagi jumlah data N dikali lagi dengan jumlah X kuadrat baru dikurang sigma X 2 kuadrat maka otomatis hasilnya itu 11,50 dan selanjutnya. Nah, untuk mencari nilai B-nya sama juga di mana kita nilai dari konstanta ditambah nilai konvensi yang dikali X. Nilai X-nya itu 35 juta atau kita buat nilai X-nya 35 maka
nilai konstanta ditambah B kali X, yaitu nilai koefisiensi dikali 35. Maka hasilnya itu 490,071 bla bla bla. Dan selanjutnya. Nah, bagaimana mencari korelasinya itu di mana sama juga kita hanya perlu memanggil rumus Corel, terus menarik data X sigma X dari baris 1 sampai 20 dan titik koma, terus kita tarik lagi dari data array Y dari baris 1 sampai 20. Maka nilai Corelnya itu 0,998 atau bisa dibilang kalau kita presentasikan itu 99%,98 seperti ini. Adapun uh, video singkat saya tentang penjelasan penyelesaian tugas dari regresi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.